bahwa akhir zaman adalah masa di mana penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Bahkan mendekati hari kiamat, zaman makin buruk. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yati alaikum zamanun illa ba'dahu asyram minhu. Tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun, melainkan zaman tahun masa itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Jadi jangan berharap dari segi umum, secara umum kata Rasulullah, tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Tidak. Bahkan buruknya akhir zaman tadi akan diikuti dengan indikator-indikator lain yang mendukung kebenarannya. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal apabila terjadi, itu indikasi kiamat akan terjadi, atau dekatnya kejadian hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, ini saya temukan hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ala inna min asyratis sa'ah an turfa'al asyrar wa tud'al akhyar. Ingatlah dari tanda telah dekatnya kejadian hari kiamat, an turfa'al asyrar, orang-orang buruk akan muncul ke permukaan memimpin dunia. Wa tud'al akhyar, sementara orang-orang yang terbaik pilihan umat di muka bumi ini akan disingkirkan. Karena ini merupakan sistem, maka ketika yang satu terjadi, yang dua ini pun pasti terjadi. Yang kedua, ala inna min asyratis sa'ah, ingatlah bahwa tanda kiamat akan terjadi, antuk wahal qaul wa tukhzanul amal, munculnya perkataan-perkataan buruk caci maki di muka bumi. Yang ketiga, ala inna min asyratis sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, antutslal maslah fala yujadu ahadan man yughayyiruha, dibacanya maslah dan susah ditemukan orang yang bisa merubah budaya itu, budaya pembacaan masnah. Nah, para sahabat bertanya, famal masnah ya Rasulullah, apa masnah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ma kutiba siwa kitab Allah. Dalam satu riwayat, ma kutiba siwal Quran, sesuatu yang dicatat, ditulis lalu dibaca selain dari Al-Quran. Mau jujur gak Bapak Ibu? Mana yang paling banyak kita pegang? Gadget apa mushaf Quran? Kan? Gadget ya. Inilah masnah. Jadi ini tanda dekatnya kiamat nih Bapak Ibu. Dan susah dirubah orang untuk dicari orang yang bisa merubahnya, karena memang kita butuh. Bahkan ini menjadi bagian dari hidup generasi milenial kita ini, generasi akhir zaman ini. Betapa tidak coba Bapak sekalian. Identitas kita ada di sini, biodata kita ada di sini, keuangan kita ada di sini, agenda harian kita ada di sini, luar biasa. Orang-orang penting kita ada di sini, bahkan harta kekayaan kita pun ada di sini. Maka ketika ini hilang, kita kehilangan separuh hidup kita, separuh jiwa kita. Kegalauannya melebihi kehabisan kuota. Bagaimana cara ketika Allah menghabiskan ini, menghilangkan ini? Satu langkah mudah, dicabutnya teknologi dari muka bumi. Dan ini adalah tanda di mana Dajjal akan datang. Karena Dajjal akan datang ke muka bumi, saat itu teknologi sudah tidak ada. Maka pada saat itu manusia yang menjadikan teknologi sebagai separuh hidupnya, mereka kehilangan teknologi ini, kehilangan separuh hidupnya. Maka Dajjal muncul dengan kemampuan sihirnya menjadi pengganti dari separuh teknologi yang hilang. Maka di saat itu justru manusia berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Nah kemudian berkaitan pula dengan akhir zaman, Rasulullah SAW menyebutkan akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kita. Ala innahu satakunu ba'di umara, ingatlah bahwa sepeninggalku nanti akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Dan kita harus berhati-hati menyikapi kepemimpinan mereka. Kenapa? Salah kita menyikapi pemimpin kita, kita bisa kehilangan akidah kita, kita bisa kehilangan iman Islam kita, bahkan kita kehilangan kesempatan memasuki surga. Betapapun amal ibadah kita banyak. Man saddaqahum bikadzibihim wa 'adahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin alayal haud. Barang siapa yang membenarkan perkataan dustanya, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan, sudah jelas kebijakannya ini zalim ditolong. Apapun motivasinya, ada yang pengen dapat pangkat, ada yang pengen dapat jabatan, ada yang pengen dapat miliaran atau triliunan barangkali. Padahal sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan, dan sudah jelas-jelas kebijakannya zalim ditolong. Maka apa kata Rasulullah SAW? Falaisa minni, dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya.
walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah SAW tidak akan menolong dia ketika amal ibadahnya dihisab. Betapapun Rasulullah punya jaminan syafaat, itu tidak akan berguna baginya. Walaysa biwaradin ala yarhaud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku di padang mahsyar. Diusir sama Rasulullah nanti di padang mahsyar. Pertanyaannya, siapa yang akan menolong mereka ketika Allah dan Rasulnya mengusir mereka dari padang mahsyar, mengusir dari telaga Muhammad SAW? Adakah pemimpin yang mereka banggakan di dunia, yang mereka benarkan kebohongannya dan mereka tolong kezalimannya, menolong mereka saat itu? Tidak. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Mereka mencintai selain Allah tadi seperti mereka mencintai Allah, bahkan melebihi cinta mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah, ya, ketika azab diperlihatkan pada mereka, mereka mencari kekuatan dari sisi mereka, sisi selain Allah tadi, padahal kekuatan itu semuanya milik Allah, dan Allah amat sangat keras siksaannya. Ketika Rasulullah SAW mengusir mereka, lalu mereka akan memanggil pemimpin-pemimpin yang dulu mereka lulukan ketika di dunia, yang dulu mereka bela habis-habisan. Di hadapan Allah dan Rasulnya mereka berlepas diri dari mereka. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, karena saat itu mereka sama-sama melihat azab Allah Azza wa Jalla. Para pemimpin yang dulu dibanggakan ketika di dunia, saat itu mereka melarikan diri dari para pengikutnya ketika mereka sama-sama melihat azab. Fataqatta'at bihimul asbab, maka putus semua ikatan yang pernah mereka jalin ketika di dunia. Maka jangan terlalu fanatik kepada seorang pemimpin. Maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, aduhai kiranya aku punya kesempatan, kami punya kesempatan kembali lagi ke dunia. Natabarra minhum, maka sungguh kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini berlepas diri mereka daripada kami. Jadi orang-orang yang ternyata merasa ditipu oleh pemimpin yang dulu mereka agung-agungkan ketika di dunia, saat itu mereka berkata, aduhai kiranya ada kesempatan lagi aku kembali ke dunia, pasti akan berlepas diri dari dia, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah kami perlihatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka upayakan dulu ketika bersama pemimpinnya itu menjadi sebuah kerugian yang nyata di hadapan mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka, baik pemimpin yang dilulukan ataupun rakyat yang mendukung dan memujanya.